Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Reza Kumala Mudaningrum dan Sofi Maftah Rozani akan mempresentasikan tentang model-model dan tingkatan administrasi pendidikan. A. Pengembangan sistem. Yang pertama ada General System Theory. Teori sistem umum atau General System Theory didasarkan pada suatu anggapan bahwa sistem kehidupan living system ini secara empirik dikonseptualisasikan dengan berusaha menemukan ciri-ciri beberapa disiplin. Dalam upaya menemukan suatu teori sistem umum, Boulding mencoba mengkaji melalui dua cara, yaitu yang pertama gerakan interdisipliner dengan mengembangkan penyilangan disiplin. Dengan demikian akan ditemukan adanya disiplin silang. Boulding menyebutnya sebagai multiseksual interdisciplines atau hybrid disciplines. Sibernetik yang menggunakan konsep-konsep elektrik, engineering, fisika, biologi, dan lain-lain. Yang kedua, teori organisasi yang menggunakan konsep-konsep sosiologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu manajemen yang menggunakan konsep-konsep matematika, statistika, teori informasi, dan teknik. Lalu yang kedua ada gerakan interdisipliner. Untuk menemukan teori sistem umum melalui pengaturan sistem secara teoretik dan mengkonstruksinya dalam suatu hierarki kompleksitas. Munculnya pendekatan sistem. Dengan ditemukannya teori umum dengan karakteristiknya yang telah dikemukakan, memungkinkan berkembangnya suatu cara berpikir system thinking, yang pada akhirnya menyebabkan adanya suatu pendekatan yang disebut pendekatan sistem atau system approach. Selanjutnya membahas tentang konsep dasar sistem. Pengertian sistem itu sendiri merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan output dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu, karakteristik sistem. Adapun karakteristik sistem menurut Hutahen 2015 yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada komponen, batasan sistem boundary, lingkungan luar sistem environment, penghubung sistem interface, masukan sistem input, keluaran sistem output, pengolah sistem, dan sasaran sistem. Lalu selanjutnya klasifikasi sistem. Adapun klasifikasi sistem menurut Hutahen 2015 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Lalu sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang terakhir, sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya membahas sibernetik dalam mendekatkan sistem. Pengertian kibernetika berasal dari kata Greka, yaitu kybernetes yang berarti orang yang mengemudikan. Dalam bahasa Yunani disebut kubernesis yang berarti seorang pilot. Cabang-cabang kibernetika ada 3, yaitu Basic System Theory, General System Theory, dan Second Order Cybern. Pengaturan sendiri dan adaptasi dalam kibernetika. Teori kibernetika ini lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar, sedangkan bagaimana proses belajar berlangsung saat itu sangat ditentukan oleh sistem informasi tersebut. Selain itu, teori ini tidak membahas proses belajar secara langsung, sehingga hal ini menyulitkan penerapannya. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi yang akan dipelajari, pemikir, dan pencipta, sehingga diasumsikan manusia mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Poin terakhir yaitu model, pengukuran, dan metodologi sistem. Pengertian model. Kata model diturunkan dari bahasa Latin mold, cetakan atau pattern yang artinya pola. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Pengukuran dalam pendekatan sistem. Ada beberapa cara pengukuran dalam pendekatan sistem. Langsung, tidak langsung, validitas, reliabilitas. Lalu prinsip-prinsip pengukuran yaitu menyeluruh, adanya kontrol, sasaran jelas, objektif, keterbukaan, representatif,
dan aturan skorsing kesesamaan. Yang kedua adalah tingkatan administrasi pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan dapat dilihat terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan institusi atau institutional level, tingkatan manajerial atau managerial level, dan tingkatan teknis atau technical level. Yang pertama, tingkatan institusi. Tingkatan ini berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal, di mana keduanya saling memiliki hubungan yang sangat erat. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Kemudian, dalam tingkatan ini, pelaksanaannya ialah dari kebijakan yang disusun oleh lembaga tingkat manajerial. Contoh lembaga itu ialah SD, SMP, dan SMA. Yang kedua ialah tingkatan manajerial. Tingkatan ini berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga sekolah. Kepemimpinan memegang peranan kunci terhadap arah, tujuan, serta keberhasilan meraih visi sebuah organisasi. Lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk organisasi di mana tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor manajemen dan peran kepemimpinan. Kenyataan ini menunjukkan betapa besar peran kepemimpinan dalam pendidikan. Kemudian, tingkatan manajerial ini juga berfungsi sebagai penyusun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh tingkat institusi. Contoh lembaga di tingkat manajerial ini adalah Kementerian Pendidikan, merupakan tingkat nasional, dan Dinas Pendidikan dari tingkat kabupaten. Kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang terakhir, merupakan tingkatan teknis. Tingkatan ini berkaitan dengan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran tersebut adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.